Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sini yang sedang pusing tentang mata kuliah metodologi penelitian kualitatif? Jadi kita ngumpul-ngumpul ya. Siapa yang masih bingung tentang mata kuliah metodologi penelitian kualitatif? Ada salah satu istilah bahwa kalau saat menjadi mahasiswa itu salah boleh, tapi berbohong jangan. Ya. Oke, kita mulai saja. Mungkin teman-teman sudah sering baca dari buku, jurnal, atau literatur lainnya seperti tesisnya senior-senior mungkin ya, tentang metodologi penelitian kualitatif ini. Sudah ada gambaran banyak sekali, tetapi agak susah diuraikan, dijelaskan, dan dipahami untuk diri sendiri ataupun untuk disampaikan ke orang lainnya. Peneliti kualitatif itu harus mampu, satu ya, mendeskripsikan apa-apa yang dia lihat secara keseluruhan. Misalnya dia lihat siapa aja yang datang ke puskesmas atau ke rumah sakit atau ke klinik itu. Bisa orang tua, generasi boomers, bisa generasi X, bisa generasi Y, bisa generasi milenial, bisa generasi Z, atau bisa generasi alpha. Atau yang dilihat itu adalah rumah sakitnya, bentuk rumah sakitnya, bagus apa enggaknya, tata ruangnya, kemudian jauh dari lokasi pemukiman apa enggak, dia harus melihatnya semua. Ataukah dia melihat keadaan di sekitar situ? Misalnya dokumen yang ada, kemudian dia melihat dokternya, perawatnya. Jadi dia harus melihat secara keseluruhan, termasuk yang ikut meramaikan daerah tersebut. Misalnya para pengunjung kah, pengantar kah, atau orang-orang yang beraktivitas jualan, ojek dan sebagainya. Dia harus melihat secara keseluruhan. Dan itu dia harus mampu mendeskripsikan kepada tesisnya tentang apa-apa yang dilihat secara keseluruhan. Itu adalah salah satu yang harus dimiliki oleh peneliti kualitatif, kemampuan mendeskripsikan. Yang kedua adalah kemampuan untuk proses reduksi. Artinya begini, bahwa peneliti kualitatif harus mampu mereduksi dari apa-apa yang dilihat itu sebagai bahan penelitiannya. Apakah saya mau ambil generasi ini gitu ya, tentang generasi-generasi ini, ataukah saya harus mengambil tentang kunjungannya gitu ya, seberapa banyak kunjungannya, seberapa minat orang berkunjung, ataukah dia mau melihat fasilitas pelayanan kesehatannya, dia mau bahas itu ya, ataukah dia harus melihat faktor-faktor yang ada di sekitar itu yang mempengaruhi tingkat kunjungan orang gitu ya. Jadi dia harus memilih dan memilah atau mereduksi daripada apa yang dia deskripsikan pada awalnya. Ya. Dan yang ketiga adalah kemampuan dari peneliti kualitatif ini adalah dia harus mampu menseleksi terhadap apa yang dia reduksikan tadi, ya. Yang dia seleksi ini akan menjadi fokus dari penelitiannya. Nah, setelah dia reduksi, dia seleksi, oh iya, saya harus mengambil sampelnya ini, mengambil bahan penelitiannya saya ini adalah manusianya, generasinya. Maka dia harus mampu menseleksi lagi. Siapa yang harus dia jadikan bahan penelitian? Misalnya generasinya itu, aku mau ambil generasi Z gitu ya. Setelah mengambil generasi Z ini, dia harus mampu lagi mengkerucutkan bagaimana generasi Z ini. Misalnya, oh generasi Z ini biasanya lagi kuliah atau lagi masih masa SMA gitu. Jadi dia harus mampu mengkerucutkan lagi. Setelah dia mampu mengkerucutkan lagi itu, dia harus lebih mengkerucutkan lagi. Misalnya dia kuliah semester 3 atau semester 7 di jurusan apa gitu ya. Di jurusan misalnya jurusan bahasa Inggris atau kesehatan masyarakat atau pendidikan dokter gitu. Bisa saja. Jadi dia harus mampu memfokuskan fokus penelitiannya itu ke yang lebih spesifik. Itu yang menjadi dasar daripada peneliti kualitatif.